Okay, so I'm just going to make this as quick as possible. So first of all, I want to make this video in my language, which is Indonesian, because I saw so many videos out there about this 75 hard challenge in English language spoken, so that in hope I can influence a lot of people there, especially Indonesian people, dengan harapan saya bisa inspirasi banyak orang Indonesia untuk melakukan tantangan 75 ini. Jadi, buat yang belum mengetahui sebelumnya, tantangan 75 ini adalah tantangan yang dilakukan 75 hari dengan 5 ketentuan. Ketentuan pertama yaitu selfie ya. Yang kedua, minum 1 galon water, US galon maksudnya di sini, sekitar 4 liter, kurang lebih 4 liter air setiap harinya. Next, membaca 10 halaman atau 5 lembar buku. Terus follow a diet plan, atau kamu tentukan sendiri kamu mau diet yang bagaimana, apakah kamu mau plant-based diet atau diet dengan hanya mengkonsumsi dari tumbuh-tumbuhan, atau kamu mau diet yang rendah kalori atau yang tidak ada gula sama sekali, tidak ada yang manis-manis sama sekali. Tentukan sendiri kamu mau diet yang macam apa. Terus yang terakhir adalah workout atau exercise 45 menit di dalam rumah dan di luar rumah. 45 menit di dalam rumah, 45 menit di luar rumah. Jadi 5 assignment ini harus dilakukan selama 75 hari, mengikuti tantangan 75 hard atau 75 hard ini. Kenapa dikatakan 75 hard? Menurutku, karena 5 assignment ini atau 5 hal-hal yang perlu kamu lakukan di tiap hari ini tidak gampang. Dan tujuan dari tantangan ini adalah untuk mengukur seberapa kuat mental kamu, seberapa kuatkah kamu, seberapa gigihkah kamu untuk menyelesaikan tantangan ini. Itu pencipta tantangan ini namanya Andre Frisella. Dia itu motivator, dia punya website sendiri, dia sering memberikan motivasi dan dia juga banyak membantu entrepreneur, kurang lebih seperti itu. Saya tidak terlalu tahu lebih dalam, tapi saya sering melihat banyak podcast di YouTube dengan dia narasumbernya atau dia bintang tamunya. Oke, kita langsung saja. Jadi, saya sudah melakukan tantangan 75 ini selama 59 hari atau hampir 2 bulan. Sebelum saya melakukan tantangan ini, saya sudah berlatih. Jadi saya berlatih dulu sebelum mengikuti tantangan ini, karena mudah tidak mudah. Kalau dipikir-pikir mungkin mudah ya, tapi buat saya tidak mudah dan saya gagal. Ya, karena video ini tujuannya adalah saya ingin memberitahukan, menginformasikan alasan saya gagal di tantangan 75 hard ini. Kenapa saya gagal? Karena saya lupa membaca 10 halaman saya atau 5 lembar buku yang seharusnya saya baca. Saya lupa. Kenapa saya lupa? Karena saya pada hari itu postpone atau mengulur-ngulur waktu atau bermalas-malasan. Saya tidak bisa bilang bermalas-malasan karena selama 75 hard ini saya sangat jarang bermalas-malasan. Sebelum tantangan 75 hard ini saya sering bermalas-malasan. Pada saat saya mengikuti, saya jarang bermalas-malasan, karena kalau saya memberikan kesempatan kepada diri saya untuk bermalas-malasan, maka tidak akan selesai. Saya tidak akan bisa mencapai hampir 2 bulan melakukan tantangan ini. Saat itu saya mengatakan pada diri saya, oke, nanti saya baca bukunya, nanti kata nanti itu berubah menjadi failure atau kegagalan. Jadi karena di dalam tantangan ini kamu harus melakukan 5 hal ini, 5 task atau assignments ini setiap harinya selama 75 hari. Kalau kamu tidak berhasil menyelesaikan 5 assignment ini dalam 1 hari, berarti kamu dikatakan gagal. Dan kalau misalnya kamu ingin memulai lagi dari nol,
boleh saja, maksudnya memulai dari satu ya. Dan ya, saya gagal, dan saat ini saya mengulangi tantangan 75 hard ini, dan saya sekarang berada di hari ke-6. Saya tidak menghabiskan waktu cuma-cuma. Jadi esokan harinya, yang saya pikir waktu itu hari ke-60 saya mengingat-ingat kejadian kemarin. Apa yang saya lakukan kemarin? Dan saya sadar bahwa saya lupa membaca buku. Besoknya saya memberikan diri saya kesempatan untuk istirahat. Jadi saya mengambil waktu 1 hari itu untuk istirahat. Dan keesokan harinya saya lanjut lagi melakukan tantangan 75 hard ini mulai dari hari pertama. Dan sekarang saya sudah hari ke-6. Ya. Oke, jadi yang ingin saya bahas di video ini, selain dengan alasan saya gagal melakukan tantangan 75 hard ini, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan melalui tantangan 75 hard ini. Dan selain keuntungan, mungkin dari kalian yang ingin melakukan tantangan 75 hard ini, saya ingin memberikan sedikit saran apa yang harus teman-teman persiapkan, apa yang paling tidak teman-teman persiapkan untuk mengikuti tantangan ini. Boleh teman-teman lakukan, boleh juga tidak dilakukan. Menurut saya, untuk mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan 5 assignment ini setiap harinya, mungkin teman-teman butuh hal-hal yang akan saya sarankan. Jadi saya sudah tulis di catatan saya. Yang pertama, saya mau bahas tentang keuntungan mengikuti tantangan 75 hard ini. Yang kedua, saya ingin bahas tentang tips atau saran dari saya jika teman-teman ingin mengikuti tantangan 75 hard ini. Dan terakhir adalah apakah ada downside atau kelemahan atau ketidakuntungan atau hal-hal negatif di tantangan ini, apakah ada downside-nya. Jadi yang pertama, keuntungan. Dan beberapa podcast yang saya dengar di YouTube dari pencipta tantangan 75 hard ini, beliau mengatakan bahwa adalah untuk mengukur seberapa kuat mental kamu. This is a mentality toughness challenge. Ini tantangan kekuatan mental. Jadi bukan cuma fisik, tapi juga mental. Dan saya merasa keuntungan yang saya dapat melalui tantangan ini adalah saya merasa lebih kuat secara mental dan secara fisik. Menurut penciptanya, jangan berfokus pada fisiknya, tapi pasti ada perubahan fisik yang teman-teman akan rasakan setelah mengikuti tantangan ini. Tapi lebih daripada itu, garis besarnya ini adalah tantangan untuk mengukur seberapa kuat mental kamu. Jadi saya merasa selama 59 hari itu saya mengikuti tantangan 75 hard ini, saya merasa mental saya lebih kuat dan fisik saya lebih kuat, of course ya, karena olahraga 45 menit 2 kali. Bahkan kadang saya lebih dari 45 menit pada saat saya olahraga di dalam rumah. Kedua, rasa bermalas-malasan saya berkurang. Of course. Saya sudah tidak membuka jendela untuk bermalas-malasan. Kalau saya bermalas-malasan, maka saya akan gagal. Kondisi saya sebagai ibu satu anak yang masih kecil, masih infant, rasa bermalas-malasan saya sudah sangat berkurang. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada sama sekali, karena walaupun saya mengulur-ngulur waktu 1 menit 30 detik, itu tetap dinamakan bermalas-malasan. Bermalas-malasan di sini juga dalam artian mengulur-ngulur waktu. Oh, nanti. Nah, kata nanti itu selama mengikuti tantangan ini hampir tidak ada. Jadi pada saat saya harus melakukan satu hal tertentu, langsung saya lakukan. Jadi pada saat saya masih melakukan satu pekerjaan, di kepala saya sudah ada lagi agenda untuk kegiatan apa selanjutnya akan saya lakukan setelah kegiatan ini yang saya sedang lakukan berakhir. Sebelum saya mengikuti tantangan 75 ini, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, termasuk
Saya ingin rajin memposting di sosial media saya, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Terutama TikTok, karena di TikTok saya jarang memposting hal-hal di situ. Jadi saya merasa karena sekarang saya lebih disibukkan dengan mengurus baby saya merasa waktu saya lebih berkurang untuk fokus pada postingan TikTok apa segala macam. Tapi melalui tantangan ini, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya. Padahal tantangan ini, seperti tadi yang saya jelaskan, harus melakukan 5 hal itu. Sebelum saya mengikuti tantangan ini, saya sudah ada aktivitas kan, dan saya harus menambah 5 aktivitas ini di tiap harinya. Dan melalui tantangan ini, saya bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan sebelum tantangan ini. Jadi kalau misalnya ada dari kalian ini yang mungkin ingin menjadi entrepreneur seperti saya, ingin mendapat penghasilan lain melalui sosial media atau melalui apa saja, mungkin tantangan ini teman-teman bisa melakukan hal-hal yang teman-teman tidak bisa lakukan sebelumnya. Teman-teman pikir teman-teman tidak ada waktu untuk melakukannya, tapi melalui tantangan ini lebih termotivasi dan lebih tergerak. Jadi saya merasa lebih occupied, lebih aktif, lebih produktif, bukan hanya leyeh-leyeh menonton anak saya bermain. Apakah teman-teman senang menjadi seseorang yang produktif? Kalau teman-teman mau menjadi produktif, mungkin melalui tantangan ini teman-teman bisa menjadi lebih produktif. Oke. Terus selanjutnya, saya mendapatkan banyak ilmu atau informasi-informasi bermanfaat melalui buku-buku yang saya baca. Buku yang perlu dibaca itu adalah buku non-fiksi atau buku pengembangan diri. Buku-buku yang saya baca ini semua akan muncul di layar. Yang pertama itu Atomic Habit, terus yang kedua How to Influence People and Win Friends. Ini most popular book tuh. Terus yang ketiga 10 Minute Toughness, lebih ke sport. Terus yang keempat yang sekarang saya baca The Subtle Art of Not Giving FUK. Itu buku juga yang saya lupa baca pada saat saya gagal di part pertama melakukan tantangan 75 ini. Jadi melalui buku-buku tersebut saya lebih tercerahkan, saya lebih mendapat banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak informasi. Dan semua buku-buku ini dipenuhi dengan sumber-sumber yang akurat, artikel-artikel dan penelitian studi. Tidak hanya menurut atau pendapat, tapi ada penelitiannya, ada studinya. Oke. Jadi ya saya merasa lebih intelektual sekarang saat ini, dan juga pada saat saya olahraga di luar rumah, kebanyakan 2 bulan kemarin itu, hampir 2 bulan kemarin itu saya lebih banyak menghabiskan olahraga 45 menit di luar rumah dengan berjalan kaki. Selama saya berjalan saya mendengar podcast, dan podcast yang saya dengar itu jelas podcast tentang kesehatan, mostly tentang kesehatan by Andrew Huberman Lab. Dia itu profesor, dan sudah saya jelaskan di Instagram saya bahwa dia itu profesor neuroscientist. Dia ngajar di Stanford University. Terus saya merasa lebih sehat. Pastinya ya, saya merasa lebih sehat karena saya harus mengikuti diet plan ditambah olahraga 45 menit 2 kali dalam sehari. Pastinya saya merasa lebih sehat sekarang ini. Dan diet yang saya pilih adalah calorie counting dengan memerhatikan makro saya, protein, lemak, karbohidrat. Di sini saya lebih fokus kepada protein saya. Saya lebih ingin mendapatkan protein yang cukup atau lebih untuk badan saya, karena dengan protein saya juga bisa mengembangkan otot-otot saya. Jadi otot-otot saya tergantikan oleh lemak, dan saya merasa lebih kenyang dengan protein. Dan telah dilakukan studi bahwa dengan mengkonsumsi protein kamu akan lebih lama kenyang. Jadi tidak perlu pil-pil penahan nafsu makan atau pil-pil iming-iming pembakar lemak, itu tidak guna. Jadi lebih baik konsumsi protein. Terus of course saya lebih makan sehat. Selanjutnya saya lebih disiplin, lebih ada management time. Sebelumnya ya saya bagus dalam management time, tapi tidak bagus-bagus amat. Bagus tapi tidak bagus-bagus amat. Tapi melalui tantangan ini saya lebih bagus, lebih
lebih strict. Terus saya merasa lebih fokus karena mungkin karena dengan adanya time management, dengan adanya kesibukan-kesibukan, dengan lebih produktif, jadi saya bisa lebih fokus karena saya tidak menghabiskan banyak waktu sosial media atau nonton saja, duduk menonton. Saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal tersebut. Terus physically change, of course pasti ada perubahan pada diri saya. Fisik saya pasti ada perubahan. Saya merasa otot-otot saya semakin terlihat. Yang sebelumnya itu lemak kayak ini, shoulder. Nah, sebelumnya itu kayak ting gitu kan. Sekarang itu kayak garis lurus begitu. Ya, itu yang saya mau. Saya bahkan selalu iri melihat mbak-mbak ini yang lengannya itu ada otot sedikit, tidak yang berotot sekali, tapi otot yang lean, yang badannya tuh sporty banget. Jadi orang kalau lihat itu kayak sehat, segar, dan ya saya mau memiliki badan yang seperti begitu. Jadi itu keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan selama mengikuti tantangan 75 ini selama hampir 2 bulan atau 59 hari. Selanjutnya, tips apa yang akan saya berikan selama mengikuti tantangan 75 ini? Yang pertama, mungkin menyiapkan botol yang besar, yang mungkin botol yang cukup untuk 1 galon atau hampir 4 liter, kurang lebih hampir 4 liter, 128 ounce atau ya hampir kurang lebih 4 liter. Jadi teman-teman sediakan botol tersebut karena saya punya botol itu hampir 1 liter, 900 ml. Saya punya banyak botol 900 ml, tapi yang paling sering saya pakai itu cuma 2 botol. Jadi ada botol, jadi rumah ini bertingkat kan, botol lantai 1 dengan botol lantai 2. Nah, kadang saya bingung, saya sudah habis berapa ini. Jadi saya kebanyakan itu, pasti saya selalu lebih. Kadang saya minum 5 botol, nah, supaya teman-teman tidak bingung kan, ini sudah botol yang keberapa, ini sudah botol yang keberapa. Lebih baik menyiapkan botol yang langsung 4 liter atau mungkin 2 liter. Jadi teman-teman tahu, oh ini botol pertama dalam hari ini. Jadi teman-teman bisa tracking sudah botol yang keberapa. Tips yang kedua, mungkin cuma 2 tips yang bisa saya berikan. Botol itu, yang kedua itu get enough sleep atau tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Karena melakukan 2 olahraga dalam 1 hari itu cukup menguras tenaga. Walaupun tidak tiap hari teman-teman harus high intensitas atau intensitas tinggi, karena aku pribadi ada beberapa hari aku hanya stretching di dalam rumah. Jadi stretching itu termasuk juga exercise, merenggangkan otot. Most days, kebanyakan hari-harinya itu aku lebih ke high intensity atau intensitas tinggi, HIIT, Tabata, seperti yang begitu. Saya sarankan teman-teman untuk mendapatkan istirahat yang cukup, lebih disiplin mungkin untuk jam-jam tidurnya, karena besoknya harus mengulangi lagi 5 hal tersebut. Oke. Jadi mungkin cuma 2 botol dengan istirahat yang cukup. Next, apakah ada downside atau kelemahan atau ketidakuntungan dalam mengikuti tantangan ini? Menurut saya pribadi, iya ada. 1, entertainment saya berkurang. Yang saya pikir dulu itu entertainment, yang saya pikir dulu itu adalah self reward atau self relief. Saya bisa merelakskan pikiran saya atau otak saya dengan Netflix, dengan nonton, dengan sosial media. Hal-hal tersebut itu berkurang secara otomatis karena saya lebih produktif, saya lebih aktif, saya lebih living life, saya lebih hidup, ya. Jadi hal-hal entertainment yang saya pikir dulu entertainment itu berkurang. Makanya saya katakan bahwa melalui tantangan ini yang saya dapatkan, saya menjadi lebih sehat dan produktif. Ya, jelas. Dan hal-hal entertainment itu, self reward saya, mengistirahatkan otak saya itu sudah berkurang. Padahal di dalam buku yang saya baca, dia bilang kamu harus menentukan sendiri apa yang menurut kamu itu adalah self reward kamu atau berlele kamu. Apakah berlele kamu itu dengan duduk sejam, 2 jam, 3 jam nonton TikTok,
atau Netflix atau YouTube? Apakah itu yang kamu definisikan sebagai leleh kamu waktu bermalas-malasan kamu? Jadi pada saat ini selama saya mengikuti tantangan 75 ini, saya merasa bahwa saya mengistirahatkan otak saya pada saat saya berjalan-jalan. Saya berjalan-jalan di perumahan, sekitar perumahan, begitu. Jadi saya berusaha untuk men-shift mindset saya yang dulunya bahwa entertainment itu mengistirahatkan otak itu adalah dengan nonton TV. Saya shift, saya merubah pemikiran saya itu dengan bahwa saya bisa mengistirahatkan otak saya dengan saya berjalan-jalan. Saya mendengar podcast yang bermanfaat tentang kesehatan, atau saya melakukan yoga. Itu adalah hal-hal yang bisa mengistirahatkan otak saya. Saya men-shift pemikiran itu. Bisa teman-teman terima atau tidak terima, up to you. Saya berharap video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bergerak dan produktif dan lebih hidup melalui tantangan ini. Ya, karena tidak ada yang bisa menghentikan teman-teman selain diri teman-teman sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau ada yang teman-teman ingin lakukan, itu semuanya dari diri teman-teman sendiri. Tidak ada alasan, no excuse. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. See you.